Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan sekali lagi untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara melalui hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Nya nanti. Sebelum lebih jauh lagi melangkah dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kita semua mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari bersaat teduh. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan korban pujian. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mau rasakan kedamaian. Kita mau lihat keagungan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Amin. Demikian satu pujian masuk hadirat-Mu Tuhan.
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ya, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih dan anugerah yang Tuhan boleh curahkan, terutama pada jam saat ini Bapa, terkhususnya di hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih bisa bangun, kami sehat, kami kuat. Kami bersyukur atas kasih yang kami nikmati, juga kami bersyukur atas kasih yang saudara-saudari seiman kami juga nikmati, sehingga pagi hari ini Bapa, kami bersuka cita melihat saudara-saudari di samping kanan, di samping kiri kami dengan kondisi yang sama-sama sehat Bapa. Kami mengucap syukur atas hal itu Bapa. Dan pada jam saat ini juga Bapa, kami mau bawa diri kami sebelum kami lebih jauh lagi masuk dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami sadar betul Bapa bahwa sepekan telah kami lalui, kami bekerja, kami bersekolah, kami menjalani aktivitas kami di dalam keluarga, di dalam sosial kami. Sering kali Tuhan Yesus kami melakukan hal yang melukai hati Tuhan, bahkan juga melukai hati sesama kami. Ada dosa-dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mohon kasih karunia-Mu, pengampunan Tuhan, Engkau curahkan bagi setiap kami Bapa. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah pada kami, sucikan dan kuduskanlah diri kami Bapa, hidup kami, sehingga puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini itu berkenan, jadi dupa yang harum, dan Engkau disenangkan atas puji-pujian kami. Bahkan ketika juga kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, itu dapat kami terima dengan baik, itu dapat benih dapat ditaburkan di tanah yang subur, dan itu dapat berbuah, dan hidup kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa, yang percaya katakan amin. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bisa lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Percaya Tuhan itu hidup, amin. Dia anak Allah yang menyembuhkan dan menyucikan, dia mati untuk tebus dosa kita. Amin Bapak Ibu. Kita naikkan pujian anak Allah Yesus namanya. Dia beri hidup untuk kita. Dengan ucapan syukur kita mari naikkan pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita Bapak Ibu Saudara. Anak Allah, siapa Ibu? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong pembuktian Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita menundukkan kepala kita sekali lagi. Kita teduhkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara, di dalam Dia ada hidup. Hidup kekal Tuhan siap anugerahkan kepada kita, orang-orang yang mau percaya kepadanya. Mari meresponi anugerah Tuhan yang Dia tawarkan. Kita mau hidup bagi Tuhan. Kita mau hidup dengan Tuhan. Kita naikkan pujian hidup bagimu. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Kita mau hidup berjalan bersama dengan Dia. Mari angkat suara kita sama-sama katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran yang menyelamatkan.
kami yang ingin terus mengasihi Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan, kami ingin terus mengikut Tuhan, kami ingin terus hidup di dalam takut akan Tuhan, kami ingin terus Tuhan hati kami menyembah Tuhan, hidup kami hidup yang menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika kami datang ke hadapan-Mu, Engkau menilik setiap hati kami, dan saat ini Tuhan, teduhkanlah hati kami, untuk kami boleh sekali lagi disapa oleh kebenaran firman-Mu. Inilah setiap kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus berbicara atas setiap kami pribadi lepas pribadi, karena kami memohon semuanya ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar kita sekalian? Semoga kita dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik dan terus bersuka cita ya. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan merenungkan bersama-sama satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu dihidupkan bersama Kristus. Dan firman yang akan melandasi perenungan kita hari ini terambil dari Roma pasal yang kelima ayat 12 sampai 21. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Jika sudah menemukannya, mari kita nanti membacanya silih berganti. Saya ayat 12, Bapak Ibu sekalian ayat 13, demikian seterusnya hingga ayat 21. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Oke, mari kita membacanya silih berganti ya. Roma 15 ayat 12 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 13 silakan. Sebab hukum telah di dunia, tetapi dosa itu tidak dihitungkan karena tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika mereka, karena semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, juga lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dalam hidup dan berpuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, dari tahun 2019 hingga sekarang ini, setiap kita tanpa terkecuali dihebohkan dan diusik dengan yang namanya apa? Corona, pandemi COVID-19 gitu ya. Walaupun semakin hari sekarang sudah semakin berkurang dan semakin menuju pada level yang namanya endemi, namun jika kita coba ingat kembali gitu ya, ketika awal-awal munculnya COVID ini membuat keadaan menjadi begitu mencekam. Coba kita ingat-ingat bagaimana awal itu kita sendiri pun merasa begitu tercekam gitu ya. Dan rasanya kita benar-benar tidak boleh berkerumun sama sekali.
hiruk pikuk kehidupan itu tiba-tiba di berbagai lapisan dan di berbagai bidang mendadak menjadi mandek. Sekolah, kuliah, kerja, kegiatan-kegiatan agamawi, bahkan traveling dan sebagainya itu semua mendadak jadi mandek. Hidup terasa kayaknya tiba-tiba diberhentikan secara mendadak dan kita tidak bisa mengelakkan akan hal itu. Bahkan kita tidak bisa membuat waktu itu untuk berjalan demikian seperti yang kita mau. Nah pada saat itu tuh saya masih melayani di Jakarta, kan awal-awal itu kan COVID kan mulainya di Jakarta dulu ya. Nah itu keadaan tuh sungguh-sungguh mencekam gitu, karena semua orang benar-benar diam di rumah. Bayangkan Jakarta yang begitu hebohnya, setiap hari itu ramenya minta ampun, polusinya minta ampun gitu ya. Langitnya biasanya putih karena begitu banyak polusi, tapi ketika COVID itu datang tiba-tiba semua menjadi hening dan semua orang ada di rumah. Jam berapapun itu rasanya benar-benar hening, sudah kayak malam hari tengah malam gitu, nggak ada orang rasanya. Semua di dalam rumah dan semua sangat takut ketika mereka keluar. Bahkan mal-mal, terus tempat-tempat perbelanjaan, Hypermart lah, Super Indo lah, segala macam itu tutup kan. Baru setelah berapa waktu kemudian buka pun apa yang terjadi? Dibatasi orangnya. Dihitungin itu satpamnya di depan tuh, hitungin satu-satu gitu ya. Kalau sudah kuotanya cukup, nggak boleh lagi masuk. Dan itu pusat perbelanjaan buka hanya sampai jam 8 malam. Bukanya pun mulai siang hari. Itu keadaan begitu rasanya, aduh susah bener ya hidup ini gitu. Bahkan cara membayar pun jadi berubah. Yang biasanya kita bisa pakai uang dengan gampang gitu ya, tiba-tiba kita yang sudah usia lanjut pun harus pakai, gimana caranya, harus transfer, harus kris dan segala macamnya. Kita semua menjadi berubah kehidupan kita. Bahkan kegiatan belajar mengajar, kegiatan perkantoran di tempat saya melayani di STT Amanat Agung itu tiba-tiba juga dihentikan sementara waktu. Semua karyawan yang dari luar itu tidak boleh masuk ke kampus gitu. Jadi kami yang ada di dalam kampus inilah yang kerja bakti ya, jadi OB ya, jadi segala macam gitu. Dan karena apa sih sebenarnya? Karena apa? Virus ini itu menular begitu cepat di awal-awal dan masih belum diketahui gimana sih penanganannya gitu ya. Bayangkan saja penularannya begitu cepat, belum diketahui pengobatannya seperti apa, dan banyak juga yang sebentar-sebentar berita di TV itu meninggal sekian banyak dan seterusnya. Bahkan meninggal pun juga keluarga tidak bisa mendampingi. Itu kan sangat mencekam dan menyiksa sekali gitu ya. Apalagi bagi orang-orang yang keluarganya saat itu meninggal karena COVID gitu. Akhirnya kita semua menjadi takut untuk terpapar virus ini. Akan tetapi, sadarkah kita bahwa sebenarnya ada satu virus lain yang jauh lebih dahsyat dari COVID-19? Yang mana virus ini juga tidak bisa kita hindari. Tapi herannya, kita itu rasanya tidak setakut atau tidak sekhawatir kalau kita akan terkena COVID. Kita tidak separno ketika harus menghadapi, gimana harus menghadapi supaya tidak terkena COVID ini. Kira-kira virus apa Bapak Ibu? Dosa. Kalau ditanya gitu ya, permisi tanya gitu ya, kira-kira kalau ditanyakan kepada kita, kita ini sesungguhnya lebih takut terhadap virus COVID-19 atau terhadap dosa? Kira-kira jawaban kita apa Bapak Ibu? Ya harusnya kita menjawabnya, ya harusnya takut kepada dosa gitu ya. Karena ujung dari dosa itu kan maut gitu ya. Tapi sungguh aneh karena kalau dipikir-pikir dan direnungkan, nyatanya banyak orang percaya, termasuk saya, kalau sama virus COVID-19 ini takutnya luar biasa. Bahkan waktu itu ketika kami di kampus STT Amanat Agung itu kami dibiasakan ketika sudah keluar dari gerbang Kedoya Raya 18, itu berarti ketika masuk lagi itu seluruh harus dibersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki dan baju tidak boleh dipakai lagi, harus langsung dicuci. Itu kan ketatnya luar biasa ya. Bahkan harus terus rajin mandi, keramah, cuci baju, rajin cuci tangan, membatasi interaksi dengan sesama. Bahkan kami yang tinggal satu asrama pun harus tetap pakai masker. Sebegitunya. Tapi apakah kita sesungguhnya ketika berhadapan dengan virus dosa ini kita tidak seheboh itu gitu? Justru kita lebih serius ketika kita menghadapi COVID ini. Dan kita lebih santai ketika kita diperhadapkan dengan dosa. Silahkan dijawab di dalam hati kita masing-masing gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sejak awal manusia diciptakan oleh Allah, itu desainnya adalah untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Izinkan saya memperlihatkan satu bagan berikut. Bisa minta tolong ditampilkan gambarnya. Ya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat gitu ya.
bahwa relasi kita sebagai manusia dengan Allah itu diciptakannya sebenarnya kita harusnya menyembah Allah. Kita punya relasi dengan Allah. Kita harusnya selalu menyembah Allah Sang Pencipta kita, dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah Sang Pencipta kita. Lalu kita dengan sesama kita itu harusnya adalah hubungan yang saling mengasihi, atau di situ dituliskan love gitu ya. Saling mengasihi satu sama lain, dan relasi kita dengan alam semesta itu kita harusnya care dengan alam semesta. Kitalah orang-orang yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk kita itu merawat, untuk kita memperhatikan alam semesta ini dan bukan merusaknya. Tetapi setelah kejatuhan kita di dalam dosa, setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, relasi ini berubah. Relasi dengan Allah, dengan sesama itu berubah menjadi rusak. Bapak Ibu bisa perhatikan yang warna orange gitu ya. Bahwa ketika dosa itu sudah masuk, akhirnya relasi manusia dengan Tuhannya itu bukan lagi Tuhan yang disembahnya, tetapi manusia kita ini punya berhala-berhala yang lain. Berhalanya apa sih misalnya? Misalnya kita lebih mengutamakan anak kita urusin sedemikian rupa 24 jam selama 7 hari tanpa henti, dan kita lupakan Tuhan. Atau kita mengutamakan pekerjaan kita secara luar biasa dan kita lupa juga dengan Tuhan. Dan relasi kita dengan sesama akhirnya berubah menjadi relasi yang manipulatif. Manipulatif itu seperti apa sih? Manipulatif adalah kita memanipulasi sesama kita. Kita memanfaatkan sesama kita. Kita bukan lagi mengasihi secara tulus, tetapi kita memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu, itu karena kita memiliki modus-modus tertentu yang ingin kita capai. Untuk apa sih? Untuk keuntungan diri sendiri. Dan relasi kita dengan alam semesta menjadi bukan lagi pribadi-pribadi yang peduli dan care, melainkan pribadi-pribadi yang berusaha meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengeksploitasi alam semesta ini. Berapa banyak hutan-hutan itu yang sekarang menjadi gundul dan seterusnya gitu ya. Dan semua ini terjadi bermula dari mana sih? Bermula kalau berdasarkan firman yang telah kita baca tadi, asal muasalnya adalah dari virus dosa ini, yang adalah dari ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, hingga akhirnya manusia jadi terpisah dari Tuhannya. Nah, bulan Maret ini kalau kita perhatikan bersama, kita banyak dibukakan mengenai dosa yang mengakibatkan kerusakan begitu dahsyat, dosa yang begitu real yang kita hadapi itu bukan main-main. Dan minggu lalu kita juga belajar bagaimana murka Allah itu sungguh nyata adanya gitu ya. Dan di minggu yang terakhir ini kita juga melihat bahwa dampak dari dosa itu membuat kita jadi terpisah dari Tuhan. Sehingga manusia menjadi pribadi yang suka melakukan yang jahat daripada yang baik. Semua yang baik yang telah Tuhan sediakan bagi manusia akhirnya hanya digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Dan berujung pada beragam kekacauan dan kebinasaan kekal. Selain itu apa? Kecenderungan hati kita, kecenderungan manusia berdosa kita adalah kita cenderung merasa diri kita itu benar. Kita lebih mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan terjadi ketika masalah itu harus kita hadapi. Atau kita terkadang merasa bahwa diri kita ini jauh lebih baik kok daripada si dia. Kita merasa bahwa kita lebih mampu sehingga kita merasa tidak lagi membutuhkan intervensi dari Tuhan. Dan kita lebih memilih hidup kita hari lepas hari itu tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Nah, semua ini karena inilah keadaan kita sebagai manusia berdosa. Akan tetapi karena kasih Allah yang begitu besar itu, maka kita tidak hanya berhenti berakhir pada kejatuhan tersebut. Kita tidak hanya berhenti pada kita berdosa dan kemudian kita harus menghadapi maut. Kita tidak hanya dibukakan dan belajar tentang dosa saja selama 1 bulan ini. Tapi biarlah realita dosa ini, biarlah kenyataan bahwa dosa itu berujung pada maut itu yang sudah kita renungkan bersama sepanjang bulan ini membawa kita kepada ucapan syukur, kepada sukacita karena kasihnya yang begitu besar, sehingga dia, firman-Nya yang sudah kita baca tadi juga itu mencatat dengan jelas bahwa memang di satu sisi ketidaktaatan Adam, karena ketidaktaatan Adam itu kita semua jadi berdosa. Namun ada sebuah remedi atau obat yang paling manjur, yang merupakan satu-satunya jalan yang Allah berikan, yaitu melalui ketaatan Kristus. Jika Tuhan telah memberikan kepada kita obat yang paling ampuh, masakan hati kita ini tidak bersukacita dan limpah dengan ucapan syukur.
Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan, Paulus memaparkan perbandingan antara Adam dan Kristus dengan sangat apik. Jika kita baca baik-baik, maka kita akan menemukan penggunaan kata pembanding seperti misalnya dalam ayat 18. Ya, ayat 18 di sana dicatatkan bahwa sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh perbuatan kebenaran semua orang oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca dan perhatikan lebih lanjut ayat demi ayat dan melihat bagaimana Paulus itu menunjukkan bahwa karena kasih Tuhan maka kita semua tidak berakhir dengan maut. Kita semua dihidupkan bersama Kristus. Kita yang harusnya binasa dan layak untuk menerima kematian kekal itu justru memperoleh kehidupan kekal karena kasih Allah yang besar yang mengorbankan anaknya yang tunggal yang paling dikasihinya. Untuk apa sih? Untuk jadi penebusan bagi setiap kita ini loh. Setiap kita yang sebenarnya tidak layak, yang sebenarnya layaknya adalah dibelenggu oleh kematian kekal itu. Nah, mari kita lihat dan perhatikan bersama struktur dari bagian yang telah kita baca supaya kita bisa lebih memahami pengajaran yang sedang ingin Paulus sampaikan bagi setiap kita. Ayat 12 sampai 14 di sana dikisahkan mengenai ketidaktaatan Adam itu membuat dosa jadi masuk ke dalam dunia. Dan dilanjutkan dengan ayat 15 dan 7 sampai 17 itu ketaatan Kristus mengalahkan ketaatan Adam. Jadi ini dibandingkan gitu ya, dimunculkan dulu ketidaktaatan Adam, kemudian ketaatan Kristus yang mengalahkan ketaatan Adam. Dan kemudian Paulus mengulanginya lagi, memberikan penekanannya kembali perbandingan antara Adam dan Kristus yang dinyatakan ulang itu. Baru di ayat 20 sampai 21 merupakan antisipasi posisi hukum Taurat itu. Nah, pernyataan Paulus di ayat 12 bahwa dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan dosa juga melalui dosa juga maut juga menyebar ke semua orang merupakan kebenaran yang tidak bisa dielakkan. Sebagaimana yang juga tercatat di Kejadian 2 sampai 3. Ini juga kita sudah bahas di awal bulan gitu ya. Maut yang dimaksudkan di sini perlu kita pahami sebagai kematian baik secara fisik maupun secara spiritual. Jadi secara yang terlihat kita benar-benar mati, tetapi sesungguhnya di dalam diri kita pun juga ikut mati. Jadi keduanya berujung pada kematian kekal. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian pertama dari ayat 12 sampai 14 mengenai ketidaktaatan Adam membuat dosa masuk ke dunia ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, disisipkan mengenai eksistensi hukum Taurat yang kalau kita baca tanpa ada penjelasan, kita akan jadi bingung dan salah paham gitu ya. Nah, pencatatan secara khusus mengenai Taurat di ayat 13 sampai 14 itu bukan dimaksudkan supaya kita kemudian berpikir bahwa oh, sebelum hukum Taurat berarti dosa itu nggak ada. Dosa nggak diperhitungkan. Justru sebelum hukum Taurat ada, dosa itu juga sudah ada. Dan sudah ada hukum-hukuman yang Tuhan juga berikan kepada mereka yang melakukan dosa itu. Hukum Taurat itu, seperti kita tahu, itu kan adalah sebuah deretan list daftar hukum-hukum yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh kita orang percaya. Dan itu baru bisa diperhitungkan secara detail dan langsung pada setiap kita ketika seseorang, yaitu kita itu sadar dan tahu telah melanggar suatu perintah tertentu. Jadi keberadaan hukum Taurat itu adalah sebagai tolok ukur dari tingkah laku manusia dan justifikasi hukuman atas dosa manusia. Jadi bukan berarti bahwa sebelum hukum Taurat tidak ada dosa. Sama halnya kita ini sebagai warga negara Indonesia, kita ini kan punya undang-undang dasar. Kita juga punya berbagai undang-undang dan peraturan yang lain. Tapi sebelum peraturan itu ada kan orang tidak bisa dijatuhi hukuman. Tapi ketika undang-undang itu ada, misalnya undang-undang IT yang baru-baru ini ada, itu kan baru orang ketika jempolnya ini nggak benar melakukan sesuatu gitu ya, posting-posting yang nggak benar, dia baru bisa dikenakan sanksi. Tetapi sebelum ada itu apakah bisa dikenakan sanksi? Tidak, tetapi itu juga adalah sebuah kesalahan. Sama halnya seperti itu. Walaupun ketika hukum Taurat itu belum diberikan gitu ya kepada kita, tapi hukuman dosa itu tetap masih ada. Nah, berikutnya di ayat 15 sampai 17 Paulus menunjukkan kontras ketaatan Kristus dan ketidaktaatan Adam. Ayat 15 mencatat demikian.
Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus. Jadi di sini dibandingkan bahwa karena pelanggaran satu orang, yaitu si Adam, tapi pelanggarannya ini tidak bisa menandingi kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan ini jauh lebih besar lagi, sehingga bisa menggantikan kesalahan ketidaktaatan si Adam ini. Gitu ya. Nah, kontras yang Paulus tunjukkan ini terletak di hasil dari tindakan Adam dan Kristus, yaitu ketika ketaatan Kristus itu menghasilkan anugerah Allah, ketidaktaatan Adam menghasilkannya apa? Maut. Gitu ya. Di sana juga terlihat di dalam slide ini. Lalu di ayat 16 sampai 17 Paulus juga melanjutkan penjelasannya dengan mengapa anugerah Allah tidak berimbang dengan maut, yaitu karena tindakan Adam menghasilkan penghukuman, sedangkan tindakan Kristus itu menghasilkan pembenaran. Jadi kontrasnya di sini kelihatan banget ya, bahwa tindakan Adam ketidaktaatannya itu menghasilkan maut. Gitu ya. Boleh di next kembali. Nah, maut itu berujung pada apa sih? Penghukuman yang ujungnya maut gitu ya. Tetapi perbandingannya dikontraskannya dengan apa? Ketaatan Kristus itu memberikan anugerah dan membenarkan kita, orang yang sebenarnya tidak layak dan layaknya untuk dihukum saja. Ketidaktaatan Adam membawa kita ke dalam kutuk dosa sehingga menimbulkan rasa takut, rasa khawatir, dan berbagai duka. Tetapi kita yang ada dalam Kristus, maka roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita yang adalah orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan juga karena kehebatan kita, apalagi kepintaran kita, tapi karena kasih karunia Allah, sehingga melalui Roh Kudus-Nya kita terus dipimpin dalam kehidupan penuh dengan kasih karunia. Kita yang lemah dikuatkan untuk bisa terus menjadi berkat, sekalipun kita ini terbatas. Kita yang kurang pintar, Tuhan kirimkan orang-orang yang mau dengan sabar mengajari kita sehingga kita bisa menjadi lebih pintar lagi, kita bisa mengupgrade diri kita. Kita yang tidak memiliki rekan untuk bercerita dan berkeluh kesah, kita nggak punya keluarga lagi gitu ya. Kita bisa Tuhan kirimkan komunitas di tempat ini sehingga kita bisa berbagi beban hidup satu sama lain. Kita bisa saling mendoakan. Kita yang sedang sulit secara ekonomi atau kekurangan secara materi, Tuhan kemudian kirimkan orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tiba-tiba memberikan bahan makanan untuk kita nikmati atau berbagai materi lain dan sebagainya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saking pentingnya pengajaran mengenai ketidaktaatan Adam dan ketaatan Kristus ini, maka Paulus tidak hanya mencatatnya di ayat 12 sampai 17 saja. Ia mengulanginya kembali dalam bentuk rangkuman di ayat 18 sampai 19 dengan penekanan pada aplikasi jangkauan pembenarannya. Atau kepada siapa sih pembenaran pembenaran itu dan hukuman itu berlaku. Jika kita baca di ayat 18 sampai 19, maka sepintas seperti mengajarkannya universalisme, yaitu pembenaran yang terlihatnya itu diberikan kepada semua orang, gitu ya. Padahal pembenaran itu diberikan kepada siapa sih? Kepada kita yang percaya, kan gitu ya. Seakan-akan ketika kita baca ayat ini, kok ini pengajaran Paulus ini kontras ya, nggak sesuai dengan apa yang udah diajarin dulu gitu. Tapi yang dimaksud bukan seperti itu. Kita perlu paham bahwa penggunaan kata semua orang di sini, yang digunakan di sini, kita perlu pahami bahwa semua yang dimaksudkan di dalam perjanjian baru ini tidak selalu berarti semua orang tanpa terkecuali. Tapi semua orang yang dimaksudkan di sini juga bisa dimengerti sebagai semua orang tapi dalam satu kategori tertentu. Artinya ketika di ayat 18 sampai 19 mencatat demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup, maka kata semua orang ini harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Yaitu bahwa dalam hal ini semua orang yang dimaksudkan adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang mau beriman kepada Kristus. Di dalam Kristus sajalah
kita dibenarkan. Kita memiliki kehidupan yang baru dan kita adalah orang benar. Sehingga hidup kita yang sekarang ini tidak lagi ada di dalam cengkraman dosa, tetapi bukan berarti juga kita jadi kebal terhadap dosa gitu ya. Sebagai orang percaya kita tetap masih bisa jatuh ke dalam dosa. Namun yang menjadi pembedanya adalah bahwa orang yang ada di dalam Kristus, kita yang mengaku percaya ini, kita ini habitatnya udah lagi bukan di dalam dosa itu. Jadi ketika kita berbuat dosa lagi, itu pasti hati kita tidak tentram. Hati kita tidak damai sejahtera. Ada alarm yang tiba-tiba bunyi dan mengingatkan, sudah mulai salah jalan. Udah mulai ke kanan-kananan atau ke kiri-kirian gitu ya. Kita akan tidak merasa nyaman dan kita tidak damai sejahtera dan akhirnya kita ingin merasa segera untuk bertobat dan kita tidak mau berlarut-larut di dalam dosa itu. Selain itu bagi setiap kita yang habitatnya memang sudah adanya di dalam Kristus, dalam diri kita akan selalu muncul kerinduan untuk apa sih? Aku mau nih ya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Aku gak mau lagi melakukan apa yang membuat hati Tuhan itu sedih, yang membuat Tuhan itu marah lagi kepadaku gitu ya. Nah, setelah memaparkan akan kontras Adam dan Kristus ini, kemudian di ayat 20-21 Paulus kembali menyinggung akan relasi antara hukum Taurat dan dosa. Bahkan mungkin kalau kita baca kita bingung ya, kok jadinya di sini dituliskan tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat ini jangan dibaca terus ditelan mentah-mentah gitu ya. Nanti kita jadinya mikirnya apa? Oh ya, ayo kita berlomba-lomba berbuat dosa aja gitu ya. Itu kan bahaya gitu ya. Nanti kita langsung gak karuan semua hidupnya. Jangan sampai kita salah mengerti gitu ya. Nah, setelah ibadah ini jangan sampai juga kita kemudian berpikir apa ya yang mau kita lakukan yang berdosa itu. Ya jangan begitu gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa konsepnya tidak demikian. Yang Paulus sedang ingin sampaikan melalui bagian ini adalah supaya Taurat itu kita gunakan sebagai sarana untuk apa sih? Untuk berkaca. Ini kan ada sederetan hukum gitu ya. Ada sederetan hukum yang bisa kita lihat dan kita lihat bahwa seserius inikah dosa itu. Supaya kita itu tidak lagi main-main gitu ya. Dan kalau jelas bahwa dosa itu merupakan hal yang serius, ya supaya kita itu ketika kita berkaca, kita tidak lagi meremehkan dosa. Bahwa memang dosa itu ada dan itu real. Dan itu hal yang kadang membuat kita bahkan harusnya takut, melebihi takut kita kepada virus corona gitu ya. Dosa merupakan sebuah virus yang harus disikapi secara tepat supaya kita tidak terpapar olehnya. Selain itu dengan memahami keseriusan dosa dan akibat yang ditimbulkannya, maka seharusnya kita justru semakin menghayati kebesaran anugerah Allah yang jauh lebih besar daripada dosa itu sendiri. Jika kita bisa menyadari akan keseriusan dosa yang telah ditumbuhkan oleh Taurat itu, maka seharusnya setiap kita menyadari dan memahami dengan betul betapa seriusnya anugerah Allah, betapa berharganya anugerah Allah yang menghidupkan setiap kita. Yang sesungguhnya ini tidak layak dan layaknya itu sebenarnya dihukum dan memperoleh kematian kekal itu. Nah, setelah kita melihat bersama-sama kontras ketidaktaatan Adam dibandingkan dengan ketaatan Kristus, serta menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia berdosa yang sesungguhnya sudah mati, namun dihidupkan kembali bersama Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang dihidupkan bersama Kristus? Yang pertama, mari kita sungguh-sungguh menyadari siapakah diri kita ini, supaya kita tidak jatuh pada pembenaran diri, merasa diri kita lebih suci, merasa diri kita lebih baik, merasa diri kita yang paling benar dan tidak pernah berbuat dosa. Mari kita terus mohon supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya terus menyadarkan kita akan keberdosaan kita yang terus membutuhkan anugerah Allah. Dan marilah kita hidup dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah dan sesama kita. Yang kedua, mari kita mohon supaya Tuhan menolong kita untuk tidak lagi bermain-main dengan dosa, apalagi menganggap enteng dosa itu. Supaya kita lebih memiliki ketakutan dan kecemasan, melebihi ketakutan dan kecemasan kita terhadap pandemi COVID-19. Karena sesungguhnya virus dosa ini jauh lebih serius dan berdampaknya itu kekal. Bukan cuma seminggu, 2 minggu kemudian kita sembuh atau masih tersisa pileknya saja, tidak. Dosa ini efeknya bisa kekal gitu ya. Dan yang ketiga, mari kita terus miliki relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa dan saat teduh kita hari lepas hari.
Supaya apa? Supaya kita ini memiliki dasar. Dasar untuk apa sih? Kita kan perlu ya. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, kita perlu dasarnya. Ketika kita memutuskan ini benar apa enggak ya? Itu kan kita perlu dasarnya. Kalau kita tidak pernah punya dasar, kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana kita tahu isi hati Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa keputusan kita ini adalah seturut yang Tuhan kehendaki? Marilah kita benar-benar menjaga kehidupan kita, sehingga firman itu sendiri yang terus mengubahkan hidup kita hari demi hari. Dan pada akhirnya yang keempat, ingatlah selalu bahwa kita dihidupkan dan dibenarkan itu murni karena anugerah Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, apalagi karena kita berbuat baik sebegitu banyak. Karena itu jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Kita tidak akan dapat melewati badai hidup ini atau kesulitan hidup ini jika bukan Tuhan yang memampukan kita. Karena itu jika saat ini kita masih merasa bahwa aduh hidupku ini hari-hari ini begitu kelam, begitu gelap, gak ada lagi harapan. Mari kita jangan berputus asa. Jangan pernah kita lelah untuk terus berteriak minta tolong kepada Tuhan, sang sumber kehidupan kita. Teruslah bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan janganlah pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita teladanin Kristus yang lebih memilih untuk setia sekalipun keadaannya begitu sulit. Dan secara daging bahkan ia juga pingin lari gitu ya. Kalau kita ini kan mau masuk masa Paskah, kita tahu bahwa Tuhan pernah berdoakan kepada Bapaknya, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Itu saking apa sih? Tuhan tahu bahwa yang harus dia lewati itu tuh begitu berat. Tetapi lanjutannya apa sih yang Tuhan katakan? Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Mari kita hidupi kehidupan yang telah dihidupkan bersama Kristus itu. Teruslah kita memelihara relasi kita dengannya. Dan jangan kita pernah menganggap enteng yang namanya dosa itu. Dan kita teruslah menyadari bahwa kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Kita harus terus menyadari keberadaan diri kita ini siapa sih. Dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, seringkali kami lupa dan kami terus mengandalkan diri kami. Kami merasa kami hebat. Kami merasa bahwa kami bisa melakukan berbagai hal tanpa Tuhan. Kami bisa mengandalkan kepintaran kami, relasi kami dengan kolega-kolega kami, dan berbagai hal yang bisa kami lakukan. Sehingga kami akhirnya lupa bahwa sesungguhnya semua itu berasalnya daripada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Dan ketika pagi hari ini kami merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 12-21 ini, Tuhan biarlah Engkau sekali lagi menolong kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah mati oleh dosa, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar itu kami boleh kembali dihidupkan bersama Kristus. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami ini untuk hari demi hari kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami terus memelihara relasi kami yang intim bersama dengan Tuhan melalui doa dan saat teduh kami pribadi lepas pribadi setiap hari Tuhan. Ini kerinduan kami dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menghidupi hidup kami dengan kesadaran bahwa kami adalah manusia berdosa yang terus memerlukan akan anugerah dan pertolongan Tuhan saja. Mampukanlah kami ya Tuhan, karena kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini, tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Christine yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari, Surabaya. Yang pertama, nanti sore pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, ada kebaktian umum yang kedua bagi jemaat yang pagi ini tidak mengikuti ibadah, dapat mengikuti ibadah pada sore hari. Yang kedua, minggu depan, kebaktian umum pertama dan kedua, disertai perjamuan kudus. Jemaat harap mempersiapkan baik-baik. Untuk minggu depan, jemaat dapat membawa persembahan persepuluhan saudara. Amplop perpuluhan telah disediakan di dekat pintu masuk. Ketiga, kebaktian PRBK Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari diadakan setiap pada hari Sabtu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Harap rekan-rekan pemuda, remaja dapat menghadirinya. 4. Pada hari Sabtu 1 April 2023 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada hari Jumat melalui WA Group. Harap jemaat turut berpartisipasi dengan mengikutinya, serta tepat waktu. Tepat waktu dalam pengertian jam 6 kurang 5 menit atau jam 5.55 menit sudah bisa dibuka Zoom-nya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan mau didoakan, bisa menyampaikan pokok-pokok doa kepada Saudara Mariaman melalui nomor WA yang tertera di layar, atau bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan. Pokok doa yang disampaikan akan didoakan pada waktu doa pagi. Persembahan, hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan juga persembahan pembangunan yang disediakan di kotak di depan mimbar. Persembahan untuk hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Fani dan Saudari Resa. Pada yang bertugas mungkin bisa maju ke depan. Firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan jalankan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama ini. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selama persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, biar bumi akan berlalu. Pada pagi hari ini, Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Engkau telah menegur pada kami semua agar kami selalu bersandar kepada Tuhan. Kami hanya berpegang kepada Tuhan saja melalui firman-firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tidak terjerumus di dalam dosa. Terima kasih Bapa buat teguran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk Ibu Christine yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupan mereka. Biarlah melalui pekerjaannya banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Dan kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang ada di pusat maupun yang ada di pos-pos PI. Kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupan mereka, Tuhan cukupkan akan segala kebutuhan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini, mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk masa depan, program jangka panjang dari gereja di sini.
Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari. Biarlah Tuhan juga akan terus membukakan jalan kepada kami semua. Baik para pemimpin yang ada di gereja ini maupun jemaat-jemaatnya boleh turut memikirkan akan kelangsungan kehidupan masa depan gereja di tempat ini, Tuhan. Tolong Tuhan, pertambahkanlah jemaat, biarlah boleh banyak jiwa-jiwa yang datang bergereja di tempat ini, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya, kiranya juga Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar mereka boleh memimpin bangsa ini, Tuhan, dengan baik dan benar, seturut dengan firman-Mu saja, Tuhan. Dan juga tahun depan kami akan mengadakan pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden. Biarlah melalui pemilihan umum ini, Tuhan, dapat melahirkan sepasang pemimpin kami yang baik, yang takut akan Tuhan, dan dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, banjir bandang, erupsi gunung meletus. Biarlah Tuhan saja yang akan memberikan pertolongan kepada mereka, agar mereka boleh bergembira mendapat pertolongan dari Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami tutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam
Selamat siang, Tuhan memberkati.